berjumpa kembali dengan saya, Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam dari Klinik Eksekutif Sito di Yogyakarta. Kali ini saya akan mengajak diskusi tentang COVID. Ya, COVID yang sudah lama kita lupakan. COVID yang sudah kita anggap sejarah. COVID yang sudah kita anggap masa lalu. Tiba-tiba muncul lagi. Tiba-tiba seolah-olah bangkit lagi dari kubur. Mulai datang berita dari Hong Kong, dari Singapura, Thailand, India. Tahu-tahu mengetuk pintu Nusantara, merebak di negara kita. Mengagetkan, tetapi sayang sekali realitas itu ada, nyata. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mengumumkan bahwa COVID datang lagi, COVID varian baru, jelmaan baru. Varian baru ini adalah cucunya Omikron. Jadi Omikron itu sudah cucunya varian Alpha yang pertama di Wuhan, Cina. Ini cucunya lagi dari Omikron yang disebut JN1. Dan kemudian berubah lagi menjadi anaknya JN1, yaitu NB181. Varian-varian baru ini lebih mudah menular, lebih mudah menempel pada sel tubuh manusia. Apakah lebih berbahaya? Tidak selalu. Lebih menular? Ya. Lebih berbahaya? Belum tentu. Lalu gejalanya apa? Mirip dengan COVID yang dulu. Demam, pilek, batuk kering, nyeri tenggorok, lesu, nyeri kepala, nyeri otot. Tetapi plus, kalau dari laporan dokter-dokter di India, ada dua tanda yang khas pada pasien-pasien COVID-19 edisi baru ini, yaitu yang pertama ada demam ringan, lebih kurang 38 derajat Celcius, atau bahkan kurang 37,5. Kalau orang Indonesia biasa nyebut demam ringan begini, sumeng. Nggak bilang, saya panas, saya demam, tapi saya kok sumeng ya gitu. Sumeng ini berlangsung terus selama 7 hari. Tidak naik turun tapi terus. Karena hanya sumeng, tidak menggigil dan tidak banyak keringat. Keluhan tambahan kedua yaitu adanya kelainan-kelainan pada saluran pencernaan. Apa saja? Mual, nafsu makan menurun, nyeri perut, dan diare. Yang terpenting apa dari varian baru ini? Yang terpenting adalah bahwa komplikasi yang berat itu sangat jarang. Dari pengalaman negara-negara yang lebih dahulu tertular, di sana yang masuk ICU jarang, yang perlu ventilator jarang, yang meninggal jarang. Apakah nol? Tidak, tetapi jarang. Maka kebanyakan pasien-pasien hanya menunjukkan gejala yang ringan-ringan saja dan dapat diatasi di klinik-klinik, dokter praktek, puskesmas, dan rumah sakit. Lagi pula, para dokter dan tenaga paramedis di Indonesia maupun di seluruh dunia sekarang sudah jauh lebih terampil menangani pasien-pasien COVID-19. Karena apa? Karena kami semua belajar dari pengalaman selama menangani pandemi. Vaksin-vaksin, obat-obat yang biasa dipakai saat pandemi yang lalu juga masih dapat dipakai untuk melawan varian COVID yang baru ini.
Jadi, kita tidak perlu panik menghadang gelombang penularan COVID-19 edisi baru ini. Tetapi, kita harus waspada. Panik tidak, tetapi waspada. Maka, Kementerian Kesehatan mempersiapkan fasilitas kesehatan seluruh Indonesia untuk siap menyambut datangnya COVID baru ini. Tentu saja seluruh warga Indonesia juga masih ingat protokol kesehatan untuk menangkal COVID-19 yang biasanya kita sebut sebagai 4M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sekian video hari ini. Sampai jumpa dalam video yang akan datang. Terima kasih.